Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Mukti dari Prodi Manajemen kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 216100087. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang dana pensiun. Mungkin di antara kita masih banyak yang belum begitu mengerti tentang apa sih dana pensiun itu dan kira-kira di usia berapa ya dana pensiun itu dicairkan. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk itu lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Nah, secara umum pengertian dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, cacat, atau bahkan meninggal dunia. Nah, dana pensiun ini dikelola oleh badan khusus, jenis lembaga keuangan atau perusahaan asuransi, atau badan khusus yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Ngemeng-ngemeng tentang pensiun nih, kira-kira tahu nggak nih berapa sih usia pensiun itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan bahwa hak atas manfaat pensiun dengan catatan batas usia pensiun normal yaitu adalah 55 tahun dan batas usia pensiun wajib yaitu maksimum 60 tahun. Nah, jadi pensiun itu adalah hak seorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun. Nah, dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Oke, lanjut dengan perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai dengan perjanjian atau kasmir. Nah, tujuan umum program pensiun ada dua macam. Nah, yang pertama dari segi ekonomi merupakan upaya memberi kerja atau perusahaan untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan. Nah, yang kedua dari segi sosial merupakan wujud tanggung jawab sosial memberi kerja atau perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan menyelenggarakan dana pensiun bagi pemberi kerja. Apa itu? Yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang kedua, agar di masa pensiun karyawan dapat tetap menikmati hasil kerjanya. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa aman batiniah kepada karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Oke. Selanjutnya adalah tujuan dana pensiun bagi karyawan. Apa sih tujuannya? Nah, yang pertama yaitu adalah kepastian memperoleh penghasilan di masa akan datang atau di masa pensiun. Nah, yang kedua yaitu adalah memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Sedangkan tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola yaitu yang pertama adalah mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Lanjut ke yang selanjutnya adalah klasifikasi dana pensiun. Dana pemberi kerja atau DPK, dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun, manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian ataupun seluruh karyawannya
sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Jadi begitu. Nah, yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan dana yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun memberi pekerja bagi karyawan baik bank ataupun perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan dana pensiun memberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Adapun jenis-jenis pensiun yang pertama adalah pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu adalah pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu atau pengurangan pegawai. Nah, yang ketiga yaitu pensiun ditunda, yakni adalah diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usia pensiun belum mencukupi. Nah, yang keempat adalah pensiun cacat. Apa itu? Yaitu pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak lagi mampu untuk bekerja. Nah, yang terakhir nih adalah asas-asas dana pensiun. Nah, yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua adalah asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Nah, yang ketiga adalah asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima adalah asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Oke? Nah, mungkin cukup sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.